Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada video pembelajaran kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal yang berhubungan dengan materi genetik, ya. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama bisa kita lihat. Nomor 1, perhatikan bagan urean rantai DNA berikut, ya. Di sini ditampilkan gambar segmen atau potongan kecil dari DNA, ya. Kemudian ditanyakan ada berapa jumlah pasangan nukleotida pada gambar di atas. Nah, sebagai catatan, ya, nukleotida itu merupakan struktur terkecil, ya, merupakan struktur terkecil yang menyusun asam nukleat, ya, baik via DNA maupun RNA. Ya, jadi dia merupakan unit penyusun terkecil dari asam nukleat, ya. Terdiri atas 3 bagian. Ada gula pentosa, ya, gula pentosa, kemudian ada ikatan fosfat, kemudian ada basa nitrogen, ya. Basa nitrogen ini dapat dibedakan menjadi 2. Ada bagian yang disebut purin, lalu juga pirimidin. Nah, pada strukturnya ini dia akan berpasangan. Purin akan berpasangan dengan pirimidin. Nah, anggota dari atau basa nitrogen dari purin itu meliputi guanin, ya, guanin yang simbolnya G, dan adenin yang diberi simbol A, ya. Kemudian untuk pirimidinnya ada sitosin, ya, biasa disimbolkan dengan huruf S atau biasa juga huruf C, ya. Nah, kemudian ada timin. Nah, nukleotida harus memenuhi atau harus terdiri dari 3 bagian ini. Oke, nah sekarang coba kita lihat pada keterangan fosfat itu yang berbentuk lingkaran, kemudian gula yang berbentuk persegi 5, kemudian ada 2 macam struktur basa nitrogen, ya, yang ditandai dengan simbol-simbol huruf. Ini. Nah, sekarang kita coba menghitung ada berapa bagiannya, ya. Kita lihat. Ini 1, ya, 1 nukleotida, ya. Ini lengkap, ya. Ada fosfatnya, ada gula pentosanya, kemudian ada basa nitrogennya. Ya, jadi ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ya. Yang kedua, kemudian ini struktur nukleotida yang ketiga. Ini lengkap juga, ada fosfat, ada gula pentosanya, ada basa nitrogennya. Nah, ini kemudian ini struktur yang keempat, ya. Ini struktur yang kelima. Kemudian ini struktur yang ke-6. Nah, jadi ada 6 nukleotida, ya, pada gambar di atas. Ada 6 nukleotida. Kalau yang ditanyakan jumlah pasangannya ada 3 pasang, ya, 3 pasang. Nah, yang dianggap nukleotida kalau dia memenuhi 3 struktur bagian, ada ikatan fosfatnya, ada gulanya, ada basa nitrogen. Oke, jadi itu macam tipe soal tentang materi genetik yang berhubungan dengan nukleotida. Kemudian kita masuk pada contoh soal yang kedua. Ya, pada soal yang kedua ini sudah masuk pada proses transkripsi dan translasi, ya, dimana pada proses ini yang ditanyakan adalah
pasangan basa nitrogen pada untai DNA maupun RNA. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada penjelasan saya di materi tentang sintesis protein itu diawali oleh 2 tahapan, ya. Pada nukleus terjadi tahapan transkripsi, ya, di mana DNA, ya, ada segmen atau bagian dari DNA yang dikopi, kemudian hasil kopinya itu membentuk mRNA, ya. Nah, proses ini, pembentukan mRNA ini masuk dalam proses transkripsi. Nah, kemudian mRNA akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom, dan di ribosom akan diterjemahkan, ya. Di sini akan ada tRNA, ya, ada tRNA dan rRNA. Nah, ini yang berperan dalam proses translasi. Ya, jadi saya kira saya sudah jelaskan secara bertahap pada materi tentang sintesis protein. Nah, ini kita masuk pada contoh soalnya. Nah, kita lihat pada rantai DNA, ya, DNA itu double helix, ada 2 untai, ya. Ini double helix. Ini terdapat ada 2 untai, ya. Pada bagian untai di atas disebut rantai sense, dan pasangan di bawahnya disebut antisense, ya. Ada rantai sense dan ada rantai antisense. Nah, pada untai DNA basa nitrogennya, ya, terdiri dari purin dan pirimidin, ya, pasangan purin dan pirimidin, di mana purinnya itu terdiri dari guanin, ya, dan adenin, sedangkan pirimidinnya terdiri dari sitosin, ya, yang disimbolkan dengan huruf C, dengan timin. Nah, kalau dia membentuk pasangan, maka guanin ini akan berpasangan dengan sitosin, kemudian adenin akan berpasangan dengan timin. Nah, jadi kalau di soal, ya, kita kembali ke soal. Menurut soal, pada rantai antisense, ya, pada rantai antisensenya, ini kita garis bawahi antisense. Pada rantai antisense DNA terdapat urutan basa nitrogen. Nah, urutan basa nitrogennya, ya, urutan basa nitrogennya yaitu CGA, kemudian CCC, kemudian ada GTA. Nah, kita untuk menyelesaikan soal seperti ini kita mesti gambar dulu, ya, model rantai DNA-nya. Nah, pada bagian atas ada sense dan pada bagian bawah ada antisensenya. Yang diketahui adalah urutan basa nitrogen pada antisense, ya, pada antisense. Nah, yang ditanyakan ini sensenya yang pada bagian atas. Nah, kalau yang diketahui adalah rantai sensenya, tinggal kita pasangkan saja. Tadi menurut soal ada CGA, maka pasangannya di atas adalah C, sitosin akan berpasangan dengan guanin, kemudian guanin akan berpasangan dengan sitosin, adenin akan berpasangan dengan timin, ya. Kemudian kalau sitosin, ya, ini pasangannya di atas, CCC akan berpasangan dengan GGG, sedangkan GTA akan berpasangan dengan CAT, ya. Guanin akan berpasangan sitosin, timin akan berpasangan dengan adenin, kemudian adenin akan berpasangan dengan timin. Jadi urutan basa nitrogen dari antisense yang ditanyakan di soal adalah GCT, kemudian GGG, lalu ada
CAT. Nah, seperti itu. Oke. Ya, selesai soal nomor 2, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini makin kompleks lagi. Kalau yang tadi di soal nomor 2 ini hanya membahas pasangan pada rantai DNA. Nah, yang ini sekarang ditanyakan ada kodon, ya. Kemudian yang diketahui adalah urutan basa nitrogen, ya, pada kodonnya, ya. Ada GUA, ada CCU, ada AGC, kemudian ada UCG, ya. Yang ditanyakan adalah urutan pada rantai sensenya. Nah, ini sudah masuk dalam proses transkripsi translasi, ya. Ya, proses transkripsi dan translasi. Kita sudah berbicara pada tingkatan transkripsi sekarang, di mana yang diketahui adalah kodonnya. Jadi kodon itu berada pada rantai mRNA, ya. Sedangkan antikodon itu berada pada rantai tRNA, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau kita gabungkan dengan penjelasan di atas, pada DNA terdiri dari 2 untai, ada untai sense dan ada untai antisense. Kemudian setelah melewati proses transkripsi, ya, maka terbentuklah mRNA. Nah, mRNA, pada untai mRNA ini merupakan kodon, ya. Sedangkan pada pasangan dari mRNA, jika terbentuk nanti tRNA, maka itu disebut antikodon. Nah, sekarang yang ditahu adalah urutan basa nitrogen pada kodonnya atau pada mRNA. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu bagaimana pasangan basa pada DNA dan bagaimana pasangan basa pada RNA, ya. Kalau pada pasangan basa di DNA, basa nitrogennya ini, ya, pada purinya ada guanin dengan adenin, pirimidinnya ada sitosin dengan timin. Nah, kalau pada RNA ini berbeda. Bedanya di mana? Bedanya ada pada pirimidinnya. Kalau pada purinya sama, ada guanin dan adenin, sedangkan kalau pada bagian basa nitrogen di RNA terdiri dari sitosin dan urasil. Jadi tidak ada lagi timin, ya, pada untai RNA. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Jika di soal menyatakan bahwa yang diketahui adalah urutan kodonnya pada GUA, kemudian ada CCU, kemudian ada AGC, lalu ada UCG. Nah, yang ditanyakan adalah rantai sensenya ini. Nah, untuk pembahasan atau menjawab soal seperti ini, ya, kita harus menggambar model seperti ini supaya lebih memudahkan dalam menjawab soalnya. Nah, kalau pasangan antara sense dan antisense itu menjawabnya dengan melihat pasangannya. Kalau antara antisense dan kodon, kita melihat hasil kopiannya, ya. Jadi kalau misalnya G pada mRNA, maka pada rantai antisensenya dia tetap G, ya, dia tetap G. Kemudian U, ya, kalau di RNA ada U, maka karena dia di posisinya di DNA tidak ada U, maka dia di sini jadi T, ya.
Nah, A tetap A, kemudian C tetap C, kemudian U menjadi T, ya. U menjadi T, ini tetap A, G, C, ya. Kemudian ini U menjadi T, G, kemudian C. Nah, saya ulangi ya, antara antisense dan codon atau mRNA ini terjadi proses pengkopian, jadi sama basa nitrogennya. Yang berbeda adalah bagian urasil dengan timinnya. Ini yang berbeda, ya. Nah, kalau kita sudah dapat antisensenya, maka kita dengan mudah mencari pasangan di rantai sensenya, ya. Guanin pasangan dengan sitosin, kemudian timin pasangan dengan adenin, adenin pasangan dengan timin, kemudian sitosin pasangan dengan guanin, sitosin pasangan guanin, kemudian timin pasangan dengan adenin, lalu adenin pasangan dengan timin, ya, pasangan guanin dengan sitosin, ini terbalik lagi, sitosin dengan guanin, ini adenin, sitosin, guanin, ya. Jadi dengan demikian kita sudah mendapatkan rantai sensenya. Oke. Jadi kalau menjawab soal seperti ini harus sebaiknya ya membuat struktur gambar bagan seperti ini supaya lebih memudahkan.